Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, peserta mata kuliah pendidikan agama Islam, pada saat yang sungguh berbahagia ini kita kembali lagi melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu tentang tugas pokok dan fungsi manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang manusia dalam Islam. Sekarang kita melanjutkan tentang pembahasan terkait dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi diri kita sebagai manusia. Karena kalau kita sebagai manusia, setelah kita tahu bahwasannya kita adalah makhluk ciptaan Allah yang sungguh mulia, maka kita harus menjaganya dengan mengetahui apa tugas dan fungsi diri kita sebagai manusia, supaya benar-benar apa yang kita kerjakan sebagai manusia sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagai awalan pada pembahasan tugas pokok dan fungsi manusia, kita masuk pada slide berikutnya. Bahwasanya eksistensi dan martabat manusia kita bisa melihat pada link YouTube yang sudah tampil di PPT kita. Silahkan saudara menyimak tentang eksistensi dan martabat diri kita. Video menggambarkan kritikan, sentilan, bahkan tendangan bagi kita yang misorientasi dalam memahami tugas pokok dan fungsi kita sebagai manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah, mengabdi, dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian menyembah, mengabdi, dan bersujud kepada Allah tidak boleh diartikan secara sempit dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin dalam pelaksanaan sholat, puasa, haji, zakat saja, tetapi juga menyangkut aspek sosial seperti menolong orang lain yang dalam kesusahan dan sebagainya. Menyembah dan mengabdi kepada Allah berarti kepatuhan dan ketundukan manusia pada hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, baik yang menyangkut hubungan vertikal atau hablum minallah maupun horizontal atau hablum minannas. Penyembahan dan pengabdian manusia kepada Allah lebih mencerminkan kebutuhan manusia terhadap terwujudnya sebuah kehidupan dengan tatanan yang baik dan adil. Oleh karena itu, penyembahan dan pengabdian terus dilakukan secara ikhlas, karena Allah tidak membutuhkan sedikitpun pada manusia termasuk ritual-ritual penyembahannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 56-58 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Allah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan
lagi sangat kokoh. Bandingkan dengan surat Al-Bayyinah ayat 5, dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Penyembahan dan pengabdian yang sempurna dan tulus dari seorang manusia akan menjadikan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang bertugas memakmurkan dan melestarikan bumi beserta segala isinya termasuk alam semesta. Sehingga saudaraku yang berbahagia, dapat kita tarik kesimpulan tugas pokok dan fungsi manusia, yaitu sebagai khalifah. Peranan dan fungsi manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Khalifah diartikan sebagai makhluk penerus ajaran Allah, maka peran yang dilakukan manusia adalah sebagai pelaku ajaran Allah dan sekaligus menjadi pelopor dalam membumikan dan membudayakan ajaran Allah. Dalil surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Sebagai hamba, makna kata abd atau hamba dari segi bahasa berarti ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Ketiga makna itu hanya layak diberikan kepada Allah SWT yang Maha Pencipta dalam hubungannya dengan Tuhan. Manusia menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia menghambakan diri pada Allah dan dilarang menghamba pada dirinya serta menghamba pada hawa nafsunya. Kesediaan manusia untuk menghamba kepada hanya Allah dengan sepenuh hatinya akan mencegah penghambaan manusia terhadap manusia, baik terhadap dirinya maupun terhadap sesamanya. Surat Al-Ankabut ayat 45. Terima kasih saudaraku yang berbahagia. Semoga dengan sedikit pemahaman materi tentang tugas pokok dan fungsi manusia bisa memberikan pelajaran dan pemahaman kepada diri kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.